Badung, berjumpa lagi di program kesayangan kita, Halo MPP. Bersama saya Ria Diningrat dan rekan Saya Mira Primaswari yang akan menemani Sobat Badung dalam beberapa menit ke depan. Sudah lama sekali kita berjumpa kembali di Halo MPP dan sekarang kita sudah kedatangan seorang narasumber yang luar biasa, yaitu Iko Manggiriasa selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Mira dan Mbak Ria. Pak? Astagfirullah sehat. Sehat. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang di Halo MPP ini juga Pak. Terima kasih sama-sama. Nah, dari Kementerian Agama ini Pak kan baru bergabung ya dari awal tahun ke MPP Badung. Nah, mungkin dari Sobat Badung masih belum tahu atau belum paham apa sih sebenarnya Kementerian Agama ini. Boleh dijelaskan Pak kepada Sobat Badung apa peran dan tugas pokoknya dalam penyelenggaraan pelayanan publik di MPP Badung ini. Baik, terima kasih Om Swastiastu. Salam Rahayu. Untuk pertama yang saya hormati Mbak Mira dan Mbak Ria, begitu juga Sobat Badung dimanapun berada, langsung bareng kita semua sehat. Yang pertama pada hari ini terima kasih atas undangannya. Kita bertemu bersama yang kaitannya dengan memberikan sosialisasi terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama. Yang pertama secara umum tugas pokok fungsi agama ada di dua hal, yaitu masalah agama dan keagamaan. Kalau masalah agama sudah barang tentu terkait dengan bagaimana memberikan pendampingan kepada umat. Yang kedua itu adalah masalah keagamaan. Kami juga terlibat dalam terkait dengan pengelolaan pendidikan. Kalau di pendidikan itu kalau kita melihat ada sekolah agama. Kalau yang di Hindu itu ada pesaman. Yang kedua yang di teman-teman saudara Muslim itu ada madrasah. Begitu juga dengan sekolah agama. Itu semua menjadi tusi dan ada di bawah pembinaan kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung atau kantor Kementerian Agama di seluruh Republik Indonesia. Terus kan kebetulan di sini ada layanan di Mall Pelayanan Publik ini kan ada layanan Kementerian Agamanya. Terus layanan apa saja yang dilayani oleh Kementerian Agama yang ada di Mall Pelayanan Publik ini, Bapak bisa jelaskan sedikit atau beberapa sedikit? Baik, terima kasih terkait dengan program pemerintah. Sekarang di seluruh instansi pemerintah khususnya Kementerian Agama kita dituntut bagaimana memberikan pelayanan prima. Dan ini seperti gayung tersambut kami di Kementerian Agama yang ada di pemerintah Kabupaten Badung sudah barang tentu satu, melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang di dua hal tadi. Yang kedua, kami juga terlibat langsung bagaimana mendukung program pemerintah setempat. Dalam hal ini programnya Pak Bupati dan seluruh jajaran terkait dengan program lintas sektoral. Sehingga pada hari ini pertama kami mewakili segenap jajaran kantor Kementerian Agama mengucapkan terima kasih. Yang pertama atas kebijakan Pak Bupati melalui Pak Kadis dan seluruh jajaran di Mall Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Badung, kami diajak bergabung. Nah dari hal itulah kami merasa sangat tertarik dan bersemangat untuk lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah yang kedua terkait dengan layanan sudah barang tentu apa yang kami layan dan bagaimana prosesnya. Tentu karena sekarang kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung ada di lingkungan Puspom Badung, itu menjadi kantor induk layanan kami, dan sekarang sudah bergabung dengan MPP, sudah barang tentu jangkauan layanan kami, harapan kita masyarakat tidak ada yang tidak terlayani. Nah sudah barang tentu pada hari ini kami tetap ingin bagaimana keberadaan kami ini betul-betul menjadi tumpuan harapan bagaimana masyarakat bisa terlayani dengan baik. Jadi apakah nanti di pelayanan tersebut terkait KUA, pernikahan, terus juga terkait haji, umroh, apakah di Mall Pelayanan Publik ini bisa dilayani atau bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Nah terkait dengan pelayanan sesuai dengan apa yang sudah kami layani selama ini,
di kantor induk kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung yang jadi satu dengan Puspom Badung itu sudah kami layani. Nah sekarang ini dalam pertemuan ini juga kami memberikan sosialisasi kepada seluruh sobat Badung bahwa yang namanya KUA sekarang itu sudah berubah bentuk dan fungsi. Nah, sudah berubah bentuk dan fungsi Mbak Mira dan Mbak Ria. Jadi Sobat Badung pasti bakal lebih tahu juga kan Iya. KUA sekarang sudah berubah. Iya, nah pada hari inilah dalam kesempatan ini saya akan memberikan gambaran umum dulu. Yang pertama, kalau dulu kita melihat bangunan dan ada tulisan kantor urusan agama, Ya, nah mohon maaf itu pasti Dek Mira dan Dek Ria itu mengatakan wah ini kantor pelayanan untuk semeton umat Islam. ya, Iya, betul Ya betul. kan? Benar-benar. Nah, sekarang ini atas kebijakan yang luar biasa yang dikeluarkan oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia bahwa fungsi KUA itu sudah direvitalisasi menjadi rumah moderasi. Jadi kalau kita berbicara moderasi, berarti di situ semua agama ada. Nah, kita di Republik ini ada 6 agama yang sudah diakui oleh negara. Ya. Ada Hindu, Islam, Buddha, Katolik, Kristen, dan saudara kita yang Konghucu. Jadi seluruh layanan nanti itu sudah bisa kita nikmati dan kita siapkan di KUA yang dulu yang sekarang jadi rumahnya moderasi. Seluruh layanan yang terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang terkait dengan agama dan keagamaan, yang pertama itu bisa terlayani dari KUA. Nah maka dari itulah pada kesempatan ini kepada Sobat Badung dan seluruh warga masyarakat Badung, kalau membutuhkan pelayanan agama, welcome, silakan datang Berarti ke seluruh KUA. agama di Indonesia bisa masuk ke KUA Kemenang. untuk Bisa. Jadi yang pertama kita siapkan SDM dulu. Mungkin kalau mohon maaf kalau ada yang beragama Hindu datang ke sana, ya akan disambut oleh teman-teman kita di situ yang beragama Hindu. Apa yang perlu dilayani? Apa kepentingannya dan terkait dengan apa? Nanti untuk kita akan arahkan. Makanya untuk sementara terkait dengan SDM itu kita kan punya penyuluh nih. Ada penyuluh di 6 agama dan untuk di Badung baru kita punya penyuluh di 5 agama. Jadi Di Badung cuma ya baru 5 agama. Untuk Konghucu kita menunggu. Semoga sementara nanti kebijakan pemerintah terbuka untuk semuanya. Jadi penyuluh-penyuluh yang 5 agama itu kita standby-kan di situ. Itu dulu pertama. ya itu pertama. Terus untuk persyaratannya misalnya kalau saya kan ini Oke. agama Hindu gitu. Misalnya bagi Sobat Badung yang belum menikah terus mau main ke Kemenang itu apa aja yang perlu disiapkan gitu ya Pak? syaratnya apa aja atau memang bisa datang langsung ke Kemenang atau bagaimana? Yang pertama itu yang saya harapkan. Sobat Badung semuanya bisa mampir kapan saja. Ya, kapan saja. Nah, terkait dengan sekarang ini yang digelorakan oleh pemerintah yang menjadi program pemerintah, yang menjadi prioritas program pemerintah, yang salah satunya didasarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia di seluruh tanah air, yaitu bagaimana para calon pengantin itu diberikan pemahaman, diberikan khusus namanya suscatin. Berarti semacam pelatihan sebelum menikah Pak ya? Ada pra nikah, ada persiapan. Berarti kemungkinan mirip-mirip sedikit sama yang sebelumnya KUA untuk umat muslim begitu ya Pak ya? Kalau semeton kita, saudara kita yang muslim itu sudah menjadi agenda rutin. Iya, betul. Buat saudara kita yang muslim ini kalau sebelum menikah 3 bulan sebelum menikah itu dipanggil untuk diajak berbicara bahwa kalau menjalani proses pernikahan sampai menjalani kehidupan pernikahan itu sudah ditata. Nah, harapan kita pemerintah sekarang dengan program Pak Menteri itu yang digalakkan. Dan maka dari itu kita jangan tabu untuk membicarakan awal pernikahan. Karena itu sangat penting. Jadi generasi muda kita khususnya di luar semeton Islam itu akan betul-betul memahami bagaimana persiapan pernikahan, setelah nikah itu seperti apa. Sehingga nanti dia betul-betul setelah lahir dan batin itu siap. Karena tujuan orang menikah itu salah satunya adalah melahirkan keturunan. Dan siap lahir dan batin. Ya, mental penting. Iya, Betul penting kan? Betul. Nah nanti apa ending yang terakhir itu kan ada. Salah satunya adalah bagaimana begitu kita menikah menjalani pernikahan, astongkare bisa melahirkan anak.
anak ini tidak boleh stunting. Pernah mendengar kata stunting? Pernah. Pernah ya? Kan lagi hits Lagi. Lagi booming. Booming. Karena melihat sekarang itu ternyata anak-anak generasi muda itu banyak yang tidak memahami hakikat pernikahan, hanya melahirkan anak, tapi dia tidak mengerti bagaimana merawat anak. Sehingga salah satu dari kesehatan stunting. Stunting itu apa artinya? Tumbuh kembangnya tidak sempurna. Nah kalau ini yang terjadi, makanya sekarang salah satu program pemerintah yang sangat digencarkan adalah itu bagaimana menuntaskan stunting ini. Jangan sampai Pak Presiden kan luar biasa itu programnya, bagaimana 2045 generasi muda kita generasi emas. Iya, Nah, betul. ini tolong sama-sama dipahami gitu ya. Iya. Iya. Berarti kan kalau tadi terkait sebelum menikah. Terus tadi kan Bapak juga sempat singgung setelah menikah juga bahwa Kemenak juga melayani terkait yang seperti saya kalau yang sudah menikah kan saya juga bisa datang langsung ke Kemenak terkait gizi persiapan setelah menikah apa saja, karena kan kalau saya pribadi sebelum menikah saya belum pernah main ke Kemenak kayak gitu. Nah sekarang ini siapapun baik yang sudah menikah atau yang belum menikah silakan konsultasi, karena kita di Kementerian Agama seperti yang saya katakan tadi itu bekerja dengan lintas sektoral. Mungkin kami dari sisi pandangan agama dan ajaran agama. Yang kedua kita tim. Selama ini kalau di stunting ini kan dipegang oleh Dinas Kesehatan BKKBN. Kita tim. Dari sisi tinjauan agama kami yang berbicara. Dari sisi kesehatan fisiknya bisa Dinas Kesehatan. Dari sisi bagaimana perencanaan keluarga yang sudah dibentuk BKKBN. Sempurna kan? Berarti berbagai ini jadi ini juga ya Pak ya. Ya kita tim. Makanya saya bilang maaf sekali pada sobat Badung dan warga masyarakat semua. Tugas kami di Kementerian Agama jargonnya kan kalau sudah Kementerian Agama datang, oh ini bagian doa. Gitu kan? Mindset orang seperti itu Iya, ya Pak ya. karena Terus mindsetnya juga KUA. oh iya KUA gitu ya. Oh, ya. Nah, tidak salah. Nah, sekarang udah ruang dan waktu dibuka untuk kita di pemerintahan untuk memberikan ruang dan waktu kepada masyarakat, dan kita jangan nanti untuk mensosialisasikan tugas-tugas kita. Seperti di awal Titia katakan bahwa Kementerian Agama ini melayani dari orang yang belum lahir sampai menuju akhir. Itu Kementerian Agama ada. Di semua sektor, di semua lini itu ada. Sesuai dengan tusi kami yang terkait. Nah, gitu deh Mira sama Delia ya. Iya. Biasa sekali ya Ria. Iya. Jadi Sobat Badung juga pasti banyak yang baru tahu terkait Kemenak itu nggak cuma melayani KUA aja, Iya. gitu. Juga seluruh agama di Indonesia bisa dilayani di Kemenak. Di KUA tentunya gitu kan. Terus juga terus untuk layanan di mall pelayanan publik ini itu apakah bisa melayani terkait umroh atau bagaimana Pak? Iya. Yang pertama di sini karena kita mengawali di mall pelayanan publik, sehingga layanan yang kami punya di kantor induk kita sesuaikan dulu dengan kemampuan dan SDM. Yang pertama apa-apa saja yang bisa kita bawa dan kemungkinan masyarakat bisa kita sapa dengan pelayanan itu sudah kita pilah-pilah. Jadi yang pertama adik Ria sama adik Mira ingin mengetahui lain apa ada yang sudah ada di mall pelayanan publik sekarang. Yang pertama masalah umroh, masalah haji. Itu menjadi prioritas nasional. Kita pertama bawa ke sini. Jadi masyarakat, dan mohon maaf selama ini ruang dan waktu yang kita siapkan itu kan ada layanan online dan offline. Kami juga mengikuti tren sekarang. Kalau sekarang ini anak-anak muda apalagi ingin dilayani secara online saja gitu ya. Iya. Bangun tidur sudah ingin dilayani gitu kan. Tinggal membuka gadget, layanan kami sudah ada. Begitu juga dengan haji, dengan umroh. Jadi masyarakat yang datang ke sini kita bisa layani, atau nanti masyarakat tinggal membuka di gadget saja dengan membuka namanya Puspa Badung. Puspa Badung. Puspa Itu layanan Badung, online-nya ya Pak ya? Pusat Layanan Agama Kabupaten Badung. Di situ sudah ada semua layanan kami miliki. Jadi itu yang online. Kadang-kadang ada juga sobat Badung, warga masyarakat yang tidak puas di layanan online. Ya, lebih Tetap banyak muka ya, Pak ya. Jangan-jangan ini benar nggak online seperti ini? Warga masyarakat datang secara offline, kami layani dengan senang hati.
Karena jargon kami di Kementerian Agama semua kami ajak. Siapapun datang dengan senyum pulanglah bahagia. Wah, Hebat ya. Nah, keren sih, itu, Pak. itu tren kita gitu ya. Terus juga itu untuk syarat, oh ya, terus kalau misalnya kan ada masyarakat atau sobat Badung yang mau datang ke mall pelayanan publik, itu untuk terkait konsultasi, Iya. terkait umroh, haji, itu apa aja yang dibawa, syarat-syaratnya, atau ada bisa datang langsung ke sini atau gimana sih? Yang pertama, kalau masyarakat datang ke sini sesuai dengan apa yang sudah kami bawa di mall pelayanan publik dulu. Ada 2 layanan. Itu ada layanan bersifat umum, ada bersifat khusus. Yang umum itu konseling keagamaan. Nah, ini Konseling keagamaan. nanti coba adik Mira sama adik Raya datang ke sana, ada temennya. Coba tanyakan, kalau masalah konseling agama gimana? Pasti akan dijelaskan di situ. Oke. Berarti kesana tanpa syarat, apapun yang dibutuhkan akan dilayani secara awal dulu. Yang kedua ada bantuan bimbingan penyuluh. Umpama di masyarakat, di warga masyarakat adat itu akan ada odalan atau yang terkait dengan keagamaan. Ingin umpama berdarah bencana begitu, tinggal datang ke mall akan dilayani. Itu yang sifatnya umum. Ya, permohonan rohaniawan. Nah, pemerintah sering mengadakan penyumpahan. Itu butuh rohaniawan. Tinggal datang ke sana, mau rohaniawan apa? Itu sudah kita siapkan orang-orangnya. Iya. Iya, termasuk kotak persennya. Itu yang umum, yang terkait dengan yang terakhir permohonan pembaca doa. Nah, ini kan salah satu tusi yang diketahui oleh sobat Badung kan itu warga. Kalau sudah agama datang nih satu-satunya adalah terkait dengan pembacaan doa. Nah, itu salah satu yang sifatnya umum. Nah, yang khusus. Nah, kita juga memiliki data umat, tempat ibadah sampai komposisi itu pun kita punya. Jadi masyarakat bisa bertemu dengan BPS atau bisa bertemu dengan kami yang terkait dengan data yang diminta. Rohaniawan berapa, pemangku berapa, sampai tempat ibadah di Bandung ada berapa. Kalau kita tuh ada berapa dan kayangan jagat dan lain sebagainya kita punya. Itu yang sifatnya khusus. Rekomendasi pendirian tempat ibadah. Nah, ini kalau masyarakat ingin mendirikan tempat ibadah, syarat-syaratnya apa? Silakan datang ke konsultasi dulu. Yang selanjutnya, rekomendasi bantuan pemerintah. Nah, masyarakat kami di Kementerian Agama juga mengeluarkan bantuan untuk tempat ibadah. Di 6 agama itu ada bantuannya. Nah, bagaimana prosesnya untuk mendapatkan bantuan itu? Silakan datang ke NPP atau membuka lamannya Kementerian Agama Puspa Badung. Itu website atau aplikasi ya, Pak? Aplikasi. Ada aplikasi. Iya, ada. Harus di-download dulu berarti ya? Iya, di-download dulu ada aplikasinya. Terus terkait dengan permohonan tanda daftar. Nah, kadang-kadang sebelum pemerintah mengeluarkan bantuan tempat ibadah itu kan harus diurus dulu izinnya, tanda daftarnya. Jadi rekomendasi dari kami. Nah, atau awalnya berarti harus rekomendasinya dulu harus ya, Pak? rekomendasi dari Kementerian Agama. Begitu masyarakat akan mengurus tanda daftar, kami akan turun tim untuk melihat, umpamanya Adik Mira ingin mengajukan bantuan pura di Banyaradaknya gitu. Begitu Adik Mira datang ke sana atau membuka lamannya Kementerian Agama Puspa Badung itu, dilihat apa syaratnya. Nah, akan diproses. Nanti kami akan mengunjungi. Gitu prosesnya. Dan selanjutnya ada juga konsultasi jaminan produk halal. Nah, sekarang juga dibicarakan bahwa produk-produk yang dihasilkan berupa bahan-bahan konsumsi itu diusahakan untuk didaftarkan agar mendapatkan produk halal, jaminan produk halal. Itu juga sudah kita siapkan. Cap halal. Iya, ya, Pak, ya? iya. Jadi yang terakhir, nah ini juga menarik terkait dengan pendaftaran haji reguler. Jadi untuk masyarakat Sobat Badung dimanapun berada terkait dengan haji ini kami all out melayani. Begitu juga bagaimana Bapak Bupati dan jajaran sangat konsen dengan pelayanan haji, dan kami pun di kantor induk dan di MDP itu menjadi jargon kami. Nah, ini kami mohon dukungannya ke semua masyarakat agar bagaimana pelayanan kami dikenal, nanti kita sama-sama mensosialisasikan ke masyarakat sehingga masyarakat tidak bingung kemana. Betul. Biar lebih mudah juga. Untuk yang di Bandung Utara mungkin biar nggak kejauhan, Iya. bisa langsung datang ke sini. Juga lebih memudahkan bagi Sobat Badung juga, berarti kan harus download
aplikasi Iya. Puspa Badungnya itu Ah. bisa dicek langsung di aplikasi tersebut untuk melihat syarat-syaratnya, lebih memudahkan sebelum datang ke mall pelayanan publik. Nanti kalau memang ada hal yang ditanyakan bisa langsung datang Bisa ke mall langsung, pelayanan publik. bisa langsung. Karena anak-anak sekarang itu seperti Dek Mira dan Dek Ria ini kan sukanya begitu, lihat gadget dulu nih, kan gitu kan. Iya, Nah, kami benar, sudah benar. barang tentu akan mengikuti tren itu. Nah, untuk kira-kira untuk itu tuh ada biayanya nggak Pak? Dari semua pelayanannya itu termasuk untuk pendaftaran haji itu ada. Iya, yang pertama di layanan kami itu ada dua hal. Ada yang 0 rupiah, ada yang memang ada biaya tapi sesuai dengan aturan regulasi. Itu semua diatur. Tapi pada umumnya layanan kami 0 rupiah. Oh, berarti kalau cuma untuk datang konsultasi aja 0 rupiah berarti Pak ya? Satu sangat kami harapkan, yang kedua 0 rupiah. Oke. Berarti kalau mau konsultasi itu ada gratis. Gratis. Dan Kalau langsung untuk harus disediakan pendaftaran teh. untuk produk halal itu apakah ada biayanya atau gimana Pak? Atau Yang masih? ya ini ada dua, karena kemarin Bapak Menteri Agama membuka peluang seluas-luasnya kepada masyarakat yang ingin mendaftarkan produknya, khususnya produk konsumen berupa bahan makan dan sebagainya itu 0 rupiah. Oh, 0 rupiah. 0 rupiah. Jadi yang kedua memang ada yang berbayar, itu semua diatur oleh regulasi. nanti ada Yang mana biaya itu ya. gebiar, yang mana itu biaya oleh negara, yang mana itu kena di luar rupiah. Itu ada tahapan dan ada regulasinya. Jadi terkait dengan pembiayaan semuanya transparan. Yang 0 rupiah pasti 0 rupiah, yang memang ada biaya, memang Sudah ada ada aturannya ya, Pak, ya? regulasi dan aturan yang jelas. Oke, untuk pendampingan bagi masyarakat yang tidak mengerti cara menggunakan aplikasinya itu gimana Pak? Apa ada pendampingannya nanti di sini misalkan mungkin kan bagi orang-orang tua yang menggunakan aplikasi itu kan kadang nggak mengerti ya Pak ya. Nah, misalkan dia datang ke sini ingin menanyakan gimana sih menggunakan aplikasi Puspa Badung itu, apakah ada pendampingannya? Iya, di webnya Puspa Badung itu sudah ada nomor kontak person Oh, yang sudah siap untuk memandu. berarti sudah ada call Iya. Sudah siap ya Pak ya? Ya, contohnya begini. Ada saudara kita yang muslim mau menikah. Di situ kan sudah ada belangko syarat-syaratnya. Umpamanya ada salah satu pun yang beliau tidak paham, tinggal kontak person HP yang ada di webnya Puspa Badung. Langsung dilayani ya Langsung Pak ya? dilayani, langsung dilayani. Oke, terus kalau untuk aplikasinya Puspa Badungnya itu perlu email, nomor HP, KTP atau gimana Pak? Apa cuma bisa langsung di-download, bisa langsung dicek aja atau gimana? Langsung di download bisa. Oh, Iya. gitu. Berarti nggak perlu daftar akun. Enggak Oh, perlu, enggak perlu. Itu udah langsung di download, sudah kelihatan di situ apa layanan kita. oh. Nah, Terus Ini Pak, untuk komplain ini, apakah dari masyarakat ada pengaduan, ada komplain? Nah, bagaimana cara mengantisipasinya? Bagaimana cara mengatasi komplain tersebut? Apakah ada layanan pengaduan dan apakah sudah terfasilitasi di Puspa Badung tersebut? iya, terima kasih. Karena kita yang melayani, pasti yang ingin dilayani itu kan harus yang terbaik. Kita yang melayani sudah barang tentu ingin melayani yang paling baik. Tapi kadang-kadang yang namanya keterbatasan kita semua, ada masyarakat yang mungkin kurang puas. Itu pun kami fasilitasi. Silakan ungkapkan apa yang perlu kita perbenahi. Dan kami juga di Puspa Badung itu ada aplikasi yang namanya Sidumanik. Sidumanik. Siduman. Ya, sistem pengaduan elektronik. Oh, oke. Jadi masyarakat tinggal klik di situ, dan Sidumanik itu kan kami yang punya. Dan itu sudah terintegrasi dengan sepan lapor yang dimiliki oleh pusat. Oh, Jadi masyarakat jangan ragu-ragu untuk memberikan saran, masukan. Jadi tinggal klik di Puspa Badung, itu sudah ada beberapa aplikasi yang inovasi kami. Silakan klik di situ, apa yang menjadi masukan, apa yang menjadi kritik, kami sudah siapkan sehingga layanan kami transparan. berarti langsung ditangani ya Pak ya, misalkan ada Sebisa mungkin dan secepat mungkin. Kalau memang itu tidak butuh waktu lama, kenapa kita lama-lama?
untuk sebuah perbaikan. Iya. Kan gitu ya Mira ya. Betul. Nah, selain di Sidu Manik itu, apakah bisa terlayani mungkin dari WhatsApp? Apakah bisa ada WhatsApp-nya untuk melayanan Ada, pengaduannya? WhatsApp juga ada atau langsung. Atau pengaduan Umpama adik Mira ke sana tidak puas dengan personal itu langsung bisa bahwa saya tidak puas ini nih. Kalau memang ada lewat online tidak puas silakan. Bisa langsung datang Iya. untuk mengkritik dan Iya, saran. kenapa seperti itu? Terus, kalau misalnya kan bisa datang langsung dari Sidu Manik, itu ada akun sosial medianya gitu nggak Pak? Kalau untuk Kemenak Badung, kayak Instagram? Kita ada di Facebook, di Instagram, di IG. Kita aktif. Oh, aktif. Ya, mohon selalu juga dibuka ya. Iya. Dilihat-lihat nih wajah-wajah SDM Kementerian Agamanya seperti ini dalam melaksanakan tugas gitu. Boleh Jadi disebutkan Pak ininya Untuk nama akun supaya sahabat Badung juga tahu Bisa dan gampang langsung searching-nya. mengunjungi. ya, ini ya Kemenang Badung. Oh, Kemenak Iya, Badung. Kemenang Badung. Ya. Berarti bisa langsung cek di Kemenak Badung untuk melihat kegiatan. Kegiatan apapun Oke. itu sudah terakomodir di Kemenang Badung. Dan IG kita itu menghiasi hampir setiap saat. Karena Aktif berarti Pak ya? aktif, Asantara aktif karena setiap kegiatan apapun teman-teman itu membuat dokumentasi, setelah itu kita buatkan laporan. Apa yang sudah kita lakukan hari ini. Berarti langsung di-upload Pak ya? Ya langsung karena nanti adik Ria dan adik Mira tolong dibuka-buka ya. Ya. Iya Pak, berarti Ya minimal diberikan like gitu ya. untuk Facebooknya Nanti kan Kemenak biar tinggal, Badung, Iya. Instagram juga ya Iya, Pak ya. di Kemenak Badung. Untuk media lain apakah ada misalkan YouTube atau YouTube kita TikTok ada. bisa mungkin Ada Pak, YouTube. zaman sekarang Ada YouTube kita. semua juga Kemenak Badung Iya, ya Pak semua di namanya. Kemenak Badung. Oke, biar sobat Badung bisa Ya. langsung kunjungi saja semua media sosial yang ada di Kementerian Kemenak Agama. Badung. Betul. Oh iya, terus saya lupa juga nanya untuk nomor telepon WhatsApp-nya WhatsApp-nya bisa dijelaskan ke Sobat Badung, siapa tahu nanti Ada, ada yang Pak. bisa catat, nanti biar bisa gampang WhatsApp langsung ke Kemenak Badung. Kembali di Puspa Badung. Oh, sudah langsung Oh, ada udah di langsung sana ya ada Pak di ya. ya. Di Puspa Badung sudah ada di situ. Oke, jadi sudah lengkap Iya, ya Pak ya di sudah Puspa lengkap. Badung langsung ada semua sosial media Iya. di sana, nomor WhatsApp atau kontak Sudah personnya, jadi ada. bisa langsung kunjungi ke Puspa Sudah Badung kunjungi. saja. Nah, nanti kalau saya buka akan sudah dikasih tahu oleh Pak Kepala. Nanti barangkali lihat Puspa Badung. Oke. Nah, kita harapkan penasarannya dulu gitu lah. Iya, Coba iya. ya nanti kita Biar bisa dicek Puspa Badung. Iya, Ya, iya. Berarti untuk inovasi yang akan dikembangkan selanjutnya untuk Kemenak Badung itu apa? Yang saat ini yang sudah kita miliki, memang harapan dari pimpinan kami tidak disarankan untuk membuat aplikasi yang terlalu banyak. Kalau dulu sebelum kami ke NPP, kami sangat banyak sekali memiliki aplikasi. Kalau dulu kan pernah semakin banyak punya aplikasi, dia semakin hebat. Iya. Sekarang kebalik, semakin sedikit memiliki aplikasi, tapi semua yang bisa tercakup dalam aplikasi dan inovasi itu yang hebat. Iya, benar. Iya. Pintu ya Pak ya. Iya, satu pintu. Akan tetapi memang kami mengembangkan kemarin itu 8 inovasi, akan tetapi ada beberapa inovasi yang sudah merger, yang itu langsung terpusat di Jakarta, sehingga inovasi kami itu kita gabung. Nah sekarang ini yang menjadi inovasi yang sudah kita kembangkan dan akan kita terus kembangkan, yang seperti tadi yang saya katakan, ada namanya Silabari. Sistem Silabari. Silabari. Ya, sistem layanan bantuan pemerintah. Nah seperti tadi kan yang katakan kepada Mbak berdua bahwa jika masyarakat ingin, Sobat Badung ingin mengajukan bantuan, silakan klik di Puspa Badung. Itu sudah ada Silabari. Apa syaratnya itu sudah ada. Itu inovasi yang sampai saat ini masih kita rawat. Yang kedua ada Pesona. Nah karena kami melayani masyarakat dan melayani injaran kami juga punya Pesona, yaitu Pesona pemberkasan sertifikasi guru secara online. Jadi guru-guru yang sudah melaksanakan tugas nanti akan untuk menuntut haknya, seluruh persyaratan sebelum dia mendapatkan tunjangan profesi guru bisa langsung ke Pesona. Ini khusus guru agama atau guru yang lainnya juga? Nah, begini saya lagi.
Kami di Kementerian Agama selain melayani guru yang langsung di bawah Kementerian Agama, juga melayani guru dinas di bawah Distikpora. Oh. Dalam hal apa? Karena guru agama dimanapun, baik dia di Kementerian Agama maupun di bawah Distikpora, tunjangan profesi gurunya dibayar melalui DIPA Kementerian Agama. Nah, jadi kalau adik punya saudara guru agama, tapi di bawah Kementerian, di bawah Distikpora, itu administrasi terkait dengan tunjangan profesi gurunya ada di kita. Makanya Pesona inilah wadahnya mereka untuk mengumpulkan syarat-syarat. Jadi artinya apa? Guru-guru itu tidak perlu datang ke kantor untuk membawa berkas. Bisa langsung online aja. Iya, tinggal di sekolah melengkapi Lewat Pesona itu iya, Pak, dengan upload. Pesona itu upload sudah Bisa kita cek. dicek, ya. Jadi haknya sudah kita penuhi. Yang selanjutnya ada Piola. Nah, ini Piola. Iya, video layanan keagamaan. Mohon sobat Badung dimanapun berada, sama-sama kita tonton ini gitu. Karena di situ ada bondres, ada khotbah. Yang teman-teman penyuluh lihat di situ, umpama memberikan penyuluhan apa. Kita kemas dalam Piola itu, terus kita upload lewat IG, lewat itu kumpulan Facebook. video berarti ya. Iya. Di Viola itu berarti terkait agama, sosial, budaya, Iya, semua sosial ada. agama semua dari situ. Oke. Nah, sehingga giat-giat yang terkait dengan agama, adat, budaya itu dikaryakan oleh penyuluh kita. Setelah itu dituangkan dalam bentuk karya seni. Ya, perlu lewat Piola. Nah, itu sering rame itu kok, anak muda suka di situ karena pemerannya kebanyakan orang. Sekalian hiburan juga ya, Iya, Pak ya. ada hiburannya. Karena agama itu kan tidak boleh kita hanya membicarakan sastra, Iya. kitab suci saja kan, tapi kita kemas dengan Biar adat lebih dan fresh ya, budaya. Pak ya. Sehingga anak muda itu tertarik, oh ini kok lucu, ada Betul. pembelajarannya kan gitu kan. Iya, Nah, ini betul Pak. kita memiliki namanya Piola. Terus yang kedua ada simfoni. Nah, ini tadi kan Simfoni, ya di awal mengatakan bagaimana pelayanan haji dan umroh. Iya, betul. Iya, kita juga memiliki sistem online, sistem pelayanan haji online. Jadi warga Sobat Badung dimanapun berada, kalau ingin melihat info bagaimana sih orang yang mau daftar haji, naik haji, apa sih syaratnya? Bangun tidur ambil gadget, ketik Puspa di situ ada Simfoni. Oke. Ngeceknya yang di Ngecek, Simfoni. iya di Simfoni sudah ada, ketik yang namanya Simfoni. Jadi masyarakat itu untuk info awal terkait dengan saya membutuhkan layanan apa, klik Puspa, lihat apa yang dibutuhkan. Kalau mau haji silakan di Simfoni. Simfoni. Ya, yang terakhir ada si cantik. Si Apa itu? cantik. Nah, si cantik itu dekat-dekat dengan orang berbahagia mau menikah. Oh. Sistem informasi calon pengantin di KUA. Nah, Oke. ini kalau semeton yang di Muslim itu kan kalau mau menikah ada beberapa persyaratan. Betul. Nah, sebelum ujuk-ujuk datang langsung ke kantor secara offline, ya kembali Puspa itu melihat layarnya. Di situ ada si cantik. Apa-apa yang perlu disiapkan sebelum mereka itu ke pelaminan. Jadi secara dini sudah bisa menyiapkan. Barangkali perlu informasi lanjutan. Kadang-kadang kan seperti yang dia katakan, masyarakat tidak puas ke online, datang ke kantor. Silakan. Penjelasan kamu juga sama seperti yang di offline. Itu kira-kira ya terkait dengan Sudah ada semua ya, Pak. Berarti di Puspa itu Pak sudah lengkap. sangat memudahkan Sobat Betul. Badung untuk mengecek persyaratan awalnya berarti ya Pak ya. harapan kita seperti itu. Iya, Pastinya sih, Pak. Ya kadang-kadang kan masyarakat kalau tidak disosialisasikan kadang kan nggak ngeh. Jadi pada kesempatan ini saya bertemu dengan adik Mira, adik dia itu kesempatan emas yang saya akan gunakan. Mohon dibantu seterusnya begitu, Iya. sehingga masyarakat tidak bingung gitu. Iya. Masa Kementerian Agama tugasnya baca doa saja. Nah, Nah, itu. sekarang ini yang perlu saya memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa Kementerian Agama itu bisa melayani di semua bidang. Tergantung tusi pokok kami dan bekerja sama dengan lintas sektoral. Karena salah satu catatannya, kami Kementerian Agama adalah Kementerian Agama yang vertikal. Pusat kami di Jakarta, tapi ditugaskan di daerah. Sudah berani itu membuat tugas pokok dan fungsi yang lekat. Yang kedua, ikut secara bersama-sama melaksanakan program pemerintah setempat.
dengan lintas sektoral. Gitu ya. Terus untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang ada di mall pelayanan publik Ya. itu Apa sih bagaimana? upaya-upayanya Pak? Mungkin ada pelatihan untuk SDM-nya atau gimana? Iya, terima kasih. Jadi pelayan tidak mungkin bisa kita tingkatkan, tidak mungkin kita bisa pertahankan. Kenapa? Harus kita berpikir satu sarana prasarana, yang kedua peningkatan kualitas SDM, baik dari sisi performanya, kompetensinya. Betul. Nah, kita berbicara fasilitas. Ampuru dan Bandung ini luar biasa, fasilitas sudah sangat memadai. Nah, sehingga saya sekali lagi mewakili jajaran kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung mengucapkan terima kasih sekali dengan Kabupaten Bandung. Yang kedua tentunya ini menjadi semangat kami. Teman-teman yang kita tugaskan di sini bergabung dengan teman-teman di instansi lain sudah berangkat, kami sudah menyiapkan sebelumnya. Karena seperti yang saya katakan tadi, di kantor induk kami di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung, kita kan sudah memiliki PTSP. Mungkin ada tidak tahu lagi dengan PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Justru di situ sudah ada orang-orang yang terlatih versi kami. Nah, itulah kita giring ke sini, ada 2 orang yang di sini ngepost, yang didampingi oleh bagian-bagian visi di semua agama. Jadi itu yang akan kita terus pacu, kita akan nilai bersama-sama pelatihan apa yang secara urgensi perlu kita berikan. Itu kami akan support. Dan tentu juga sekali lagi atas nama kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung kita tetap memohon bantuan dan arahan bimbingan dari Pak Bupati dan jajaran, Pak Kadis apalagi dengan jajaran untuk sama-sama bagaimana kita menyiapkan layanan yang seprima mungkin. Itu kiat kami ke depan. Iya, Ya. pasti sih Pak. Iya. Untuk karena ini Bapak sudah tergabung kan di MPP. Yes. Sekarang gimana kesan atau pesan yang dari Kementerian Agama sendiri sudah bergabung di MPP dari awal tahun sampai sekarang ini? Iya, ini yang pertama, rasa syukur hadapan Tuhan Ibu Sang Dewasa. Semoga dengan keadaan kami di Kementerian Agama yang saat ini diberikan kesempatan bergabung, ada rasa haru, ada rasa bahagia, ada rasa semangat semakin tinggi. Sehingga pada kesempatan ini kami akan berupaya dengan apa yang difasilitasi oleh Pak Kadis dan jajaran, kami akan menyambut baik itu, dan dengan keadaan itu untuk selalu berupaya seperti yang adik katakan tadi, apa kiat-kiatnya. Sudah barang tentu apa yang sudah baik yang ada di MPP ini kami akan ikut mempertahankan. Mungkin barangkali apa yang belum, kami akan ikut berupaya bersama-sama. Apa yang mungkin perlu digiatkan, nah kembali bagaimana inovasi-inovasi yang merupakan tuntutan yang paling jitu oleh masyarakat. Kita harus terus berpacu dengan waktu dan hari dan tidak pernah menutup diri akan perkembangan. Betul. Itu Terutama kesannya adalah gitu ya. melayani ya Pak ya. Ya, karena kita kan tidak boleh stagnan. Perkembangan itu kan tidak statis selalu berubah. Ya kan? Iya. Kita harus siap untuk berubah. Ya. Kalau memang perubahan itu adalah tuntutan. Ya kan begitu deh ya. Iya. Oh ya. Nah, untuk itulah sekali lagi rasa syukur kami, rasa bahagia kami bergabung di MPP. Dan teman-teman mengatakan, wah sekarang krisis Kementerian Agama sudah berbeda. Kenapa? Sudah ada sejajar dengan teman-teman di instansi lain di bawah naungan pemerintah Kabupaten Bandung. Itu ya. Iya, semoga tetap terjalin terus ya Pak ya kerjasama kita antara Siap. Bandung MPP Bandung dengan MPP Kementerian Bandung. Agama. Dan MPP Bandung ini kalau kita lihat sudah luar biasa. Dan saya sering bertemu dengan warga masyarakat Sobat Bandung dimanapun, dengan para tokoh dan sebagainya, sudah mengakui. Ini saya bawa kesan ke dalam. Terima kasih. Ya kan, satu apresiasi, ya kan? Kita diharapkan hadir dengan masyarakat, kita sudah hadir. Tapi jangan pernah kita terdiam oleh pujian itu. Jadi masyarakat memberikan support itu tantangan buat kita semua. Termasuk kami di Kementerian Agama. Itu deh ya. Ya, terus untuk himbauan yang ingin disampaikan dari Kemenak ke
ke Sobat Badung itu apa ya Pak? Ya. Yang pertama kepada Sobat Badung dimanapun berada, kita di Badung sudah memiliki mall pelayanan publik. Mari jangan sungkan dan ragu untuk berkunjung. Apa dan seperti apa layanan yang sudah disiapkan oleh pemerintah, mari kita gunakan sebaik-baiknya sehingga apapun bentuk layanan yang diharapkan oleh pemerintah yang pada saat ini karena kami melaksanakan tugas dan pokok dan fungsi di Kementerian Agama sudah berang tentu kami akan menyambut Sobat Badung. Apapun itu, kapanpun, baik offline dan online, kami siap tentu sesuai dengan aturan regulasi yang ada, kan gitu ya. Iya. Nah, karena kita melaksanakan tugas sudah berang tentu ada kursi, ada regulasi. Jadi mari kita sama-sama berjalan di hal itu. Iya, Gitu jangan ya. lupa untuk mengunjungi, membuka Puspa Badung juga ya Pak ya, Iya. untuk Sobat Badung yang masih kebingungan gimana sih mau membuka layanan, mencari layanan di Kementerian Agama, silakan buka Puspa Badung. Di situ semua sudah ada lengkap layanannya, Lengkap dengan dari inovasi pengaduan dan inovasi-inovasi dari Iya. Kementerian Agama sampai kontak personnya semua ada di sana. Jadi lebih memudahkan untuk masyarakat Iya. Sobat Badung juga. Betul ya. lebih memudahkan Ya. Ya. sesuai dengan tuntutan, kan Ya. gitu ya. Oke, kira-kira Sesuai dengan sepertinya sudah cukup ini Pak perbincangan kita hari ini. Iya. Sudah sangat informatif juga untuk Sobat Badung dengan layanan-layanan yang disediakan oleh Kementerian Agama ya Pak. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Halo MPP, berbincang-bincang bersama kami. Dan terima kasih juga untuk Sobat Badung yang sudah menemani kami dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Dan apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan atau informasi lebih lanjut, bisa hubungi call center kami di 150 273 atau ikuti sosial media kami di DPMPTSP Badung. Sampai jumpa di Halo MPP selanjutnya. Bye-bye.